Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, hari ini saya ingin berbicara tentang 3 kosakata. Tapi sebelum saya berbicara tentang 3 kosakata itu, saya ingin memberikan sedikit opini saya tentang video yang saya upload sebelumnya, di mana dalam video itu saya berbicara tentang household debt atau hutang rumah tangga dibandingkan dengan pendapatan domestik bruto atau gross domestic product. Dan yang menarik itu adalah bahwa beberapa komentar dari netizen Malaysia itu mengatakan bahwa wah, mau ngomongin data negara orang pula. Hal yang menarik itu adalah bahwa semua komentar dari netizen Malaysia itu tidak ada yang menidakkan fakta itu, bahwa memang dari segi household debt per GDP rasionya di Malaysia itu memang tinggi. Bahkan sebelum COVID aja sudah sekitar 80-an%. Dan memang di Malaysia itu berhutang itu adalah sesuatu yang normal begitu. Dan itu beda banget dengan di Indonesia. Di Indonesia kalau bisa kita menghindari hutang. Nah, kalau di Malaysia kalau bisa hutang, wah hutang. Bahkan ada dalam satu masa tertentu, saya sekarang nggak tahu ya apakah itu masih berlaku atau tidak. Itu untuk mempromosikan penjualan mobil nasional, baik itu Proton atau yang Pro 2 itu bahkan untuk orang Malaysia terutama, itu mereka tidak perlu membayar uang pangkal, down payment ya. Mereka cukup menunjukkan slip gaji, cukup menunjukkan bukti bahwa Anda itu punya gaji, Anda tanpa membayar 1 ringgit pun, itu Anda langsung bisa bawa pulang mobil tersebut. Jujur waktu saya mendengar pola itu, saya kaget gitu. Wah, segampang itu ya bisa punya mobil di Malaysia. Tapi ada yang harus kita perhatikan juga ya, saat kita misalkan membeli mobil. Yang harus dipikirkan itu adalah biaya perawatannya. Bahwa di mana mobil itu misalkan setiap 6 bulan sekali harus ganti oli, mungkin harus dicek kondisi ban, harus dicek kondisi rem, dan itu sering tidak diantisipasi oleh mereka yang berprinsip bahwa yang penting punya mobil dulu, sehingga perawatannya itu dilupakan. Banyak kasus di mana mereka yang membeli mobil ini justru tidak punya cukup ruang secara finansial untuk melakukan perawatan kepada mobil itu. Banyak kasus kecelakaan di Malaysia itu yang disebabkan oleh tidak telitinya perawatan kendaraan oleh si yang punya kendaraan ketika akan melakukan perjalanan jauh. Menurut saya itu konsekuensi logis aja, karena betapa mudahnya untuk bisa membawa pulang mobil tapi lupa untuk menyiapkan anggaran untuk melakukan perawatan mobil. Kemudian secara sekilas saja ya, saya melihat ada komentar dari netizen Malaysia itu yang mengatakan pendatang haram TKI ini pulang aja ke Indonesia gitu, ngapain ada di Malaysia. Nah, mungkin si netizen Malaysia ini lupa ya bahwa adanya pendatang legal atau illegal itu semua berdasarkan hubungan supply and demand. Jadi kenapa ada pendatang haram, illegal workers, itu juga karena ada demand. Sesederhana itu aja. Ada supply, ada demand. Itu hubungan ekonomi yang selalu ada. Dan hal yang menarik adalah bahwa seperti yang netizen Malaysia mengatakan bahwa kalian itu kesini sebagai pendatang haram saja, gitu kan? Kan selalu itu pernyataan yang diberikan. Netizen Malaysia ini sepertinya lupa bahwa mereka yang datang itu bekerja. Kenapa mereka datang haram? Ya karena ada pihak di Malaysia yang menampung pekerja haram ini. Kenapa mereka menampung pekerja haram? Ya mungkin dari segi operating cost lebih rendah. Tidak perlu mengurus secara resmi untuk izin kerjanya. Bahkan beberapa hari yang lalu, itu ada pernyataan dari Dirjen Imigrasinya Malaysia. Itu yang menyatakan bahwa kenapa ada pekerja haram di Malaysia. Itu karena disebabkan oleh majikan-majikan yang mempunyai perusahaan itu yang mengambil tenaga kerja secara haram. Jadi sekali lagi kita lihat ya bahwa ini supply and demand saja. Ini tidak ada hubungannya dengan rakyat Indonesia datang mengemis-ngemis ke Malaysia. Enggak. Mereka datang ke sini bekerja. Apakah legal atau illegal? Nah, itu harusnya majikan yang di sini yang ngurus. Si pekerja itu hanya taunya, oke, tenaga saya dibutuhkan, saya datang. Sesederhana itu.
supply and demand. Nah, mungkin yang si netizen Malaysia ini, ya mungkin kayak katak di bawah tempurung lah, atau katak di sumur gitu kan. Jadi nggak melihat kenyataan yang ada itu apa. Oke, teman-teman, kosakata pertama apa yang ingin saya obrolin? Kosakata pertama yang saya obrolin adalah kosakata yang ada di dalam lirik lagu Gang Kelinci. Lagu yang dinyanyikan oleh almarhumah Lilis Suryani. Dan kalau tidak salah, lagu ini diciptakan oleh Titiek Puspa. Jakarta, kotaku indah dan megah, disitulah aku dilahirkan. Rumahku di salah satu gang, namanya Gang Kelinci. Sekarang rumahnya berjubel, oh padat penghuninya. Kosakata pertama yang ingin saya obrolin adalah jubel. Teman-teman sudah melihat video saya sebelumnya di mana saya bercerita tentang satu kosakata yaitu jidat. Di edisi Kamus Berbeda itu mempunyai arti yang berbeda. Di edisi kedua tahun 1986, Kamus Melayu Malaysia menunjukkan kosakata jidat itu berarti jari. Kemudian di edisi keempat tahun 2005, kosakata jidat itu diartikan sebagai dahi. Saya menyebutkan bahwa tim penyusun edisi keempat itu menyadari bahwa mereka sudah melakukan kesalahan. Kenapa mereka menyadari mereka melakukan kesalahan? Karena mereka sudah merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sehingga definisi jidat itu diubah dari sebelumnya jari menjadi dahi. Sekarang, kosakatanya adalah jubel. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jubel itu langsung memiliki kosakata turunan, yaitu berjubel, berjubel-jubel, atau menjubeli. Berjubel itu artinya adalah penuh sesak, buka kurung, orang berkerumun, dan sebagainya, tutup kurung. Apakah ada kosakata jubel di dalam Kamus Melayu Malaysia? Mari kita lihat sekarang di edisi kedua tahun 1986. Di edisi kedua tahun 1986, kosakata jubel itu tidak ada, tetapi ada kosakata seperti biasa, diubah aja satu hurufnya menjadi jubal. Dan di situ tertulis bahwa jubal langsung ada kosakata turunan berjubal yang dimana artinya sangat penuh. Berarti kan sama dengan yang kerumunan tadi kan. Mari kita lihat sekarang apakah ada kosakata jubal di dalam Kamus Melayu Malaysia edisi keempat tahun 2005. Di edisi keempat tahun 2005, kosakata jubal yang menunjukkan arti itu sangat penuh tadi, yang berjubal tadi, itu sudah tidak ada, teman-teman. Diganti dengan kosakata apa? Jubel. Itu artinya sama, sangat penuh. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa terdapat kesalahan yang dilakukan oleh tim penyusun Kamus Melayu Malaysia edisi kedua tahun 1986, yang dimana seharusnya jubel dituliskan jubal, dan koreksi itu dilakukan oleh tim penyusun edisi keempat tahun 2005, di mana kosakata jubal yang berarti sangat penuh sudah tidak ada, yang ada jubel. Berarti secara tidak langsung tim penyusun Kamus Melayu Malaysia edisi keempat mengakui kesalahan yang telah dilakukan dengan mengambil rujukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kosakata kedua ini adalah kalau teman-teman Indonesia nih, kalau saya membuat jari saya seperti ini, kemudian saya letakin di dahi saya, atau saya pukulkan buku jari saya ini ke sini, namanya apa? Jitak kan? Menjitak. Oke. Baik. Kosakata kedua yang ingin saya obrolin adalah jitak atau menjitak. Jitak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya mengetuk dahi atau kepala dengan buku tangan yang dikepalkan. Sekali lagi ya, saya ulangi definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menjitak itu adalah mengetuk dahi atau kepala dengan buku tangan yang dikepalkan. Apakah ada kosakata jitak di dalam Kamus Melayu Malaysia? Jitak atau menjitak di dalam Kamus Melayu Malaysia itu tertulis sebagai kosakata pinjaman Jakarta. Dan artinya adalah menampar atau menempeleng. Jadi bayangkan teman-teman, kalau di Indonesia menjitak itu adalah menggunakan buku jari di gini, tapi kalau di Malaysia menjitak itu artinya gini nih, menampar, menempeleng. Aduh.
Apakah kosakata menjitak digunakan di Malaysia? Saya tidak pernah mendengar orang Malaysia menggunakan kosakata menjitak dengan maksud menampar atau menempeleng. Lantas kenapa kosakata itu dipinjam? Karena rakyat Malaysia itu memang haus segala sesuatu kosakata yang ada di Indonesia. Apakah artinya sama antara Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Melayu Malaysia? Oh, tidak harus sama. Karena kami pinjam, tapi suka-suka kami untuk mengartikannya seperti apa. Gitu ya. Kosakata ketiga ini sebenarnya tidaklah terlalu penting ya untuk saya bicarakan, tapi saya merasa ini perlu diluruskan juga. Saya perlu berbicara tentang kosakata ini karena beberapa bulan yang lalu ya terdapat satu polemik di mana salah satu profesor Malaysia, saya nggak tahu siapa namanya itu, mengatakan tentang jenis perahu ya yang namanya jong. Pernyataan itu diprotes oleh salah satu sejarawan dari Prancis, di mana beliau mengatakan bahwa itu bukan jong dari Melayu, karena itu jong dari salah satu kapal Cina. Jujur ya, saya itu tertarik dengan kosakata jong. Kalau dulu zaman pergerakan, zaman tahun 1920-an, kalau kita mengatakan jong Java, yaitu berarti pemuda Jawa. Saya jadi penasaran, jong itu apa sih di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sekarang? Jong, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu dari bahasa Aceh, di mana artinya rumbia yang dagingnya belum berisi penuh. Jong kedua itu adalah bahasa Melayu Bangka Belitung. Tiruan perahu sebagai sarana upacara selamatan laut masyarakat Bangka Belitung. Apakah ada kosakata jong di dalam Kamus Melayu Malaysia dan apa artinya? Jong di dalam Kamus Melayu Malaysia itu tertulis sebagai kapal layar Cina. Kapal jong Melayu itu di mana? Karena di dalam definisi Kamus Melayu Malaysia sendiri itu tertulis bahwa jong itu adalah kapal layar Cina. Bahkan kalau kita lihat di Wikipedia yang ditulis oleh Malaysia, itu dituliskan jong Jawa. Terus ada dituliskan juga jong Melayu. Di dalam Kamus Melayu Malaysia sendiri tertulis bahwa jong itu adalah kapal layar Cina. Nah, kenapa para profesor-profesor yang di Malaysia ini bersikeras mengenai jong Melayu? Kalau kita ngikutin definisi di Kamus Melayu Malaysia, jong itu kapal layar Cina. Jadi kalau dituliskan jong Melayu, berarti artinya apa? Kapal layar Cina Melayu. Terus kalau dituliskan jong Jawa, berarti kapal layar Cina Jawa. Gitu. Aduh, oke lah. Saya speechless. Saya nggak bisa berkata-kata ini kalau melihat konsistensi dari para sejarawan yang ada di Malaysia ketika mengatakan itu kapal jong Jawa, jong Melayu. Padahal jong itu sendiri artinya kapal layar Cina. Mungkin para ilmuwan sejarah itu lupa untuk membuka kamus mereka sebelum mereka menggunakan kosakata jong. Itu saja teman-teman. Sehat walafiat selalu. Dadah.